Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sukses. Kembali lagi bersama saya Diandra Sekarnakansa Subiantoro dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi ekonomi yang berjudul Perdagangan Internasional. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Jika mendengar kata perdagangan internasional, apa sih yang pertama kali terbesit dalam pikiran kalian? Mari kita telaah satu persatu. Perdagangan itu merujuk pada kata jual beli, sedangkan internasional itu merujuk pada kata banyaknya negara. Sehingga dapat kita definisikan sebagai perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Jadi, kegiatan jual belinya itu tidak hanya di dalam negara, tetapi antar negara satu dengan negara yang lainnya. Dan perdagangan internasional itu mencakup dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Kegiatan ekspor berarti kita itu menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor yang berarti kita membeli barang atau jasa dari luar negeri. Apa sih manfaat yang akan diterima oleh suatu negara jika melakukan perdagangan internasional? Yang pertama, memperoleh devisa. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa devisa adalah mata uang asing yang beredar pada suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi luar negeri. Loh, tapi kan mata uang tiap negara itu berbeda, terus gimana pembayarannya? Nah, jika kita melakukan perdagangan internasional, maka kita akan menggunakan mata uang dunia atau mata uang dolar. Maka dari itu, jika kita ingin membeli barang dari negara luar dan hal tersebut masuknya itu kan ke perdagangan internasional ya, transaksinya itu harus menggunakan dolar. Jadi kita harus punya dulu nih dolarnya. Gimana sih cara agar negara itu memiliki dolar? Nah, cara dapetin dolar yaitu kita harus melakukan kegiatan ekspor terlebih dahulu. Tujuannya agar ada negara lain yang membeli produk dari Indonesia. Dan dari pemasukan hasil ekspor tersebut, maka dolar dan devisa yang dimiliki oleh Indonesia itu otomatis akan bertambah. Dan itu yang dimaksud dengan memperoleh devisa. Manfaat yang kedua, yaitu memperluas kesempatan kerja. Nah, hal ini itu berkaitan dengan kegiatan ekspor. Gimana sih kok bisa berkaitan? Gini, jika permintaan ekspor dari negara luar ke negara Indonesia itu meningkat, maka perusahaan-perusahaan atau industri dalam negeri itu harus memproduksi lebih banyak lagi produk. Dan untuk memproduksi produk itu diperlukan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang bekerja untuk merealisasikan atau memenuhi permintaan ekspor tersebut. Sehingga terciptalah lapangan pekerjaan dan efeknya itu dapat mengurangi pengangguran yang ada di negara Indonesia. Manfaat yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jika barang dalam negeri harganya mahal, maka kita harus mengimpor barang dari negara lain. Contohnya, kita lihat dari gambar petani dan sawah. Jika Indonesia mengalami musim kemarau, maka otomatis produksi padi itu akan terganggu dan jumlah beras yang diedarkan dalam Indonesia itu menurun. Sedangkan masyarakat Indonesia itu punya kebutuhan yang tetap harus dipenuhi. Apalagi masyarakat Indonesia itu bahan pangan utamanya kan nasi. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut, kita diperlukan untuk kegiatan impor. Contohnya itu impor beras dari Thailand misalnya. Kenapa kita harus impor? Karena jika jumlah permintaan itu lebih banyak daripada jumlah produk dalam suatu negara, itu harga produk tersebut akan meningkat. Nah, inilah yang disebut dengan kegiatan ekspor dapat menstabilkan harga-harga di suatu negara. Manfaat yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas konsumsi. Dapat mengimpor barang dari luar negeri yang belum tersedia di dalam negeri. Kita lihat di fotonya, itu ada alat-alat elektronik.
kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu memang belum terlalu mumpuni jika memproduksi alat-alat elektronik. Tidak seperti negara-negara yang sudah maju seperti Jepang, Korea, Singapura. Maka dari itu, kita diperlukan kegiatan impor barang dari negara-negara yang memang sudah terpercaya dengan kualitas alat elektronik yang baik untuk memenuhi kualitas konsumsi kita sehari-hari dan untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Contohnya, jika kita ingin bekerja tetapi kita perlu laptop, sedangkan misalnya di Indonesia laptop itu spesifikasinya belum terlalu bagus atau belum memproduksi laptop, maka dari itu kita harus melakukan perdagangan internasional dengan cara mengimpor laptop dari negara yang sudah memproduksi barang tersebut. Manfaat yang kelima yaitu terciptanya relasi. Dengan mengadakan perdagangan internasional, maka secara langsung akan ada interaksi-interaksi yang terjalin antara satu negara dengan negara lainnya. Dan relasi inilah yang dapat membangun hubungan harmonis dengan negara lain. Kemudian ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara itu pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda. Hal ini difaktori oleh faktor geografi setiap negara yang berbeda pula. Contohnya, Indonesia itu kaya akan bahan tambang, sedangkan Singapura tidak. Maka dari itu, Singapura harus mengimpor bahan tambang dari Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu perbedaan selera. Contohnya, ketika warga negara Indonesia ingin makan apel dengan rasa yang lebih manis dan warna lebih merah, maka harus mengimpor dari negara Australia karena apel yang ditanam di Australia hasilnya itu akan lebih memiliki rasa yang manis dan merah, berbeda dengan apel yang ditanam di Indonesia. Hal tersebut juga sama dengan kasus strawberry. Jadi di Indonesia itu sekarang lagi marak-maraknya untuk mengimpor strawberry dari Jepang karena strawberry dari Jepang itu selain rasanya yang manis, terus bentuknya juga lebih besar dan warnanya lebih merah, berbeda dengan strawberry yang ada di Indonesia yang dimana rasanya itu cenderung asam dan bentuknya kecil-kecil. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Kenapa bisa disebut menghemat biaya produksi? Karena jika katakanlah Indonesia ingin memproduksi alat kendaraan. Nah, dibanding dengan produksi sendiri, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh Indonesia jika memproduksi sendiri itu akan lebih besar dibandingkan dengan Indonesia mengimpor alat kendaraan dari negara yang memang sudah terpercaya untuk memproduksi alat kendaraan tersebut. Selain biaya produksi, Indonesia juga harus memikirkan biaya promosi yang digunakan untuk menarik daya tarik dari masyarakat agar membeli produk dari Indonesia. Dan dengan kita mengimpor alat kendaraan dari luar negeri, itu akan mengefisienkan waktu. Faktor pendorong yang keempat, yaitu perbedaan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK setiap negara itu pasti berbeda. Karena hal inilah yang mendorong para negara untuk melakukan perdagangan internasional agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya itu tidak tertinggal dengan negara lain. Ada faktor pendorong, ada pula faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Contohnya, jika suatu negara itu sedang terlibat oleh konflik, baik itu konflik politik, sosial, ekonomi, maka hal tersebut dapat menghambat untuk dilaksanakannya perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Setiap negara itu pasti memiliki kebijakan ekonomi masing-masing. Dan karena perbedaan kebijakan ekonomi inilah yang dapat menghambat kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Ketidakstabilan ini juga dapat menghambat eksportir dan importir dalam menentukan harga mata uang asing, yang akhirnya dapat membuat mereka enggan terlibat dalam perdagangan internasional. Faktor yang keempat, rendahnya sumber daya manusia. Kegiatan ekspor itu sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Karena sumber daya manusia yang berkualitas tinggi itu mampu meningkatkan daya saing suatu negara dalam perdagangan global. Jika sumber daya manusia atau tenaga kerja tersebut rendah, maka kemungkinan besar juga akan berpengaruh pada hasil produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah rangkaian tindakan yang diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah dalam hubungan perdagangan internasional yang digunakan untuk melindungi kepentingan nasional. Kebijakan ekonomi internasional itu terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan impor dan kebijakan ekspor. Kita bahas terlebih dahulu yang kebijakan impor. Kebijakan impor dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ada kuota. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam suatu waktu tertentu. Secara singkatnya, kuota ini seperti pembatasan jumlah impor yang masuk ke suatu negara. Tujuan diadakannya kebijakan kuota ini adalah agar masyarakat itu tetap membeli produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Jadi, produk yang diimpor itu tidak terlalu banyak, agar produk dalam negeri masih dapat bersaing dengan produk-produk impor. Yang kedua, kebijakan tarif. Kebijakan tarif ini untuk barang impor yang digunakan untuk melindungi daya saing produksi dalam negeri. Maka dari itu, harga-harga barang yang impor di Indonesia itu cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga yang memang Indonesia memproduksi barang tersebut sendiri. Hal ini digunakan agar masyarakat Indonesia itu masih memiliki ketertarikan untuk membeli produk lokal dengan dalih harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga barang-barang impor. Kebijakan yang ketiga, yaitu pemberian subsidi untuk barang lokal sehingga harga barang lokal lebih murah dibandingkan dengan barang impor. Pemberian subsidi di sini dimaksudkan dengan pemberian biaya produksi dari pemerintah untuk suatu perusahaan atau suatu industri yang memproduksi barang-barang untuk diekspor. Kenapa sih kok bisa barang lokal itu lebih murah dibandingkan dengan barang impor? Jadi, kalau suatu perusahaan itu menerima bantuan subsidi dari pemerintah, maka perusahaan tersebut bisa menetapkan harga jual yang lebih murah juga, sehingga masyarakat akan tertarik untuk membeli barang tersebut. Kebijakan yang keempat, yaitu larangan impor. Larangan impor yaitu suatu negara melarang untuk melakukan kegiatan impor yang digunakan untuk menghemat devisa. Wah, kok bisa menghemat devisa? Maksudnya gimana? Jadi, gini. Jika kita melakukan kegiatan impor secara terus-menerus, maka dolar dan devisa yang harus dikeluarkan Indonesia itu juga akan terus berkurang. Nah, maka dari itu, jika kita melakukan impor terlalu banyak, maka dapat mengurangi devisa. Selanjutnya, kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Yang pertama, diskriminasi harga. Diskriminasi. Kalau di PKN itu kan tidak boleh ya teman-teman, tetapi kalau di ekonomi ini sangat diperlukan. Jadi, diskriminasi harga adalah suatu penetapan harga antara negara satu dengan negara lainnya itu berbeda. Kenapa harus berbeda? Jadi misalnya gini, Indonesia itu ingin mengekspor suatu barang dengan harga yang cukup tinggi ke negara maju dan salah satu negara berkembang misalnya. Maka harga yang ditetapkan Indonesia terhadap barang tersebut ke dua negara yang berbeda tersebut tadi itu harus berbeda. Karena misalnya Indonesia menetapkan harga 200.000 di negara maju. Oke, itu mungkin bisa terjual laku. Tapi kalau harganya terlalu tinggi untuk ukuran negara berkembang atau negara yang ekonominya itu masih rendah, itu kemungkinan kecilnya untuk laku. Jadi, untuk menghindari kerugian hasil ekspor, maka perlu dilakukannya diskriminasi harga. Yang kedua, dumping. Dumping adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan barang ekspor lebih murah daripada barang yang dijual di dalam negeri. Misalnya, Indonesia ingin mengekspor barang dengan harga 300.000 dalam rupiah di dalam negara Indonesia. Tetapi 300.000 itu kan kalau
dijual di luar negeri, harganya akan menyusut karena kita ketahui bersama bahwa mata uang negara Indonesia itu memang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara luar. Kebijakan yang ketiga, yaitu pemberian premi atau subsidi untuk barang yang diekspor. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pemberian subsidi di sini lebih ditekankan pada pemberian biaya produksi untuk suatu perusahaan atau industri. Yang keempat, larangan ekspor barang tertentu. Nah, larangan ekspor ini biasanya digunakan untuk barang-barang tertentu dan karena alasan tertentu. Contohnya, Indonesia itu dilarang untuk mengekspor kayu gelondongan ke luar negeri karena dianggap bisa menurunkan pendapatan negara. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kayu gelondongan ini jika diolah lebih lanjut itu dapat menghasilkan nilai yang lebih untuk negara, makanya tidak boleh diekspor ke negara luar. Selanjutnya, larangan ekspor di luar negeri itu contohnya ada di negara Irak. Negara Irak itu dilarang untuk mengekspor minyak bumi karena PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika itu mengenakan embargo ekonomi kepada Irak. Embargo adalah suatu hukuman yang harus diterima oleh sebuah negara karena biasanya negara yang dikenakan embargo itu sehabis melakukan pelanggaran. Ada pula contoh lain yaitu tidak diperkenankan ekspor terhadap barang-barang yang bersejarah dan hewan-hewan yang dilindungi. Itu tidak boleh dilakukan jual beli. Nah, teman-teman, dari tadi kita itu kan udah bahas manfaat dari perdagangan internasional. Nah, suatu kegiatan itu tidak lepas dari plus dan minusnya. Maka, perdagangan internasional juga memiliki resiko nih. Yang pertama, perilaku konsumtif masyarakat akan meningkat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena jika Indonesia itu terlalu banyak mengandalkan kegiatan impor, maka masyarakat Indonesia secara langsung itu akan meningkatkan rasa konsumtif. Jadi rasa ketidakpuasan kita terhadap barang-barang impor. Jadi bawaannya itu ingin beli terus dan beli lagi. Yang kedua, menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Hal ini juga berkaitan dengan kegiatan impor. Jika Indonesia terlalu banyak impor, maka bisa jadi produk lokal yang memang diproduksi asli dari Indonesia itu gulung tikar karena daya saingnya itu kurang terhadap barang-barang yang impor. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam dalam negeri. Nah, kalau yang ini kaitannya dengan kegiatan ekspor. Jika Indonesia terlalu banyak menerima permintaan ekspor, maka hal tersebut akan menyebabkan sumber daya alam di Indonesia itu bisa dieksploitasi sebesar-besarnya. Apalagi Indonesia itu memang ekspornya kebanyakan di bidang-bidang yang menggunakan sumber daya alam. Contohnya seperti Indonesia mengekspor rempah-rempah seperti cengkeh, jahe, dan lain sebagainya ke wilayah Eropa karena Eropa memang membutuhkan berkaitan dengan iklimnya yang dingin. Nah, jika hal tersebut terus-menerus dilakukan, maka eksploitasi sumber daya alam di negara Indonesia itu dapat terjadi. Yang keempat, persaingan industri yang tidak sehat. Contohnya adalah kasus beberapa produsen di Australia yang menjatuhkan tuduhan dumping terhadap ekspor alat tulis yang berasal dari Indonesia. Karena tuduhan tersebut, pemerintah Australia itu memberlakukan larangan impor. Dari kasus tersebut, maka bisa saja kebijakan-kebijakan ekonomi internasional yang sudah tadi kita bahas seperti tarif, kuota, terus larangan impor, larangan ekspor itu dapat membuat persaingan industri yang tidak sehat. Sampailah kita pada penghujung materi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Tapi sebelum itu saya ada pantun terlebih dahulu. Ternak-ternik si ikan teri, teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kuakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.